Halo Sobat Badung, jadi hari ini kita ketemu lagi dan kembali lagi di Ngonsep, ngobrolin seputar, dan tentunya di Ngonsep ini kita akan ngobrolin apapun itu yang menarik dan tentunya akan mengedukasi teman-teman semua Sobat Badung. Jadi di episode kali ini kita akan bahas terkait dengan pemilu 2024. Kita tahu semua teman-teman bahwa pemilu 2024 ini juga merupakan pemilu serentak, dan kalau dihitung-hitung juga ini sudah semakin dekat lagi, kurang lebih 2 bulan lagi, dan tentunya untuk pemilu 2024 ini kita juga harus siapkan apa-apa saja yang harus kita siapkan sehingga nantinya kita bisa untuk melewati tantangan di pemilu 2024 ini. Sebelum memulai lebih jauh lagi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dinda Mayan, saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Politik. Lalu langsung kita lanjut aja gitu. Di sini juga saya udah kehadiran aktor-aktor dan narasumber-narasumber yang luar biasa nih kawan-kawan, karena juga kita akan menghadirkan dari teman-teman dari penyelenggara, lalu kemudian juga dari teman-teman pengawas lembaga penyelenggara, dan tentunya juga masyarakat yang kali ini diwakili oleh anak muda di Bali. Oke, lanjut aja. Sekarang kita akan sapa-sapa dulu bintang tamu kita atau narasumber kita yang akan sama-sama ngobrol di sini sama Sobat Badung. Oke, di sini yang pertama ada Bapak Wayan Sumara Cipta dari Bawaslu Kabupaten Badung. Selamat pagi Bapak. Pagi. Om Swastiastu. Jadi bagaimana Pak kabarnya? Harus sehat. Sehat, oke. Lalu kemudian di sini juga ada Bapak Agung Riuswandi Sara dari KPU Kabupaten Badung. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya? Dan tidak ketinggalan juga teman-teman, kita juga kedatangan pembicara atau narasumber juga dari Ketua Yowana Kabupaten Badung, Bli Prayoga. Pagi. Bagaimana kabarnya? Gas. Oke, jadi kita nggak usah tegang-tegang. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Tadi juga udah dibilang kita akan bahas tentang pemilu 2024. Tapi sebelum kita masuk ke main yang akan kita bahas, main topik yang akan kita bahas, mungkin saya mau tanya-tanya dulu bagaimana kesibukannya Bapak-bapak dan Bli, kesehariannya. Tentunya juga menuju pemilu 2024 bagaimana. Mungkin bisa dimulai dari Bli Prayoga dulu mungkin. Ya kalau sekarang sih saya lagi sibuk ngonsep ya. Enggak, maksudnya ngonsep proposal untuk bantuan nanti ogoh-ogoh di bulan Februari. Itu aja sih. Oke, jadi mungkin juga dilanjut mungkin Bapak dari Bapak Agung Riuswandi Sara. Bagaimana Pak? Terima kasih Dina. Untuk di KPU Kabupaten Badung sendiri saat ini tentunya sebagai penyelenggara teknis ya, kita menyelenggarakan bagaimana pemilihan umum itu di Kabupaten Badung. Untuk tahapan itu sendiri, kita saat ini sedang persiapan untuk kesiapan logistik pemilu di Kabupaten Badung, dan terkait juga dengan daftar pemilih. Gitu. DPT-nya. Oke, itu tadi Bapak, mungkin dilanjut Pak dari Pak Sumara dari Bawaslu, bagaimana Pak? Ya. Sebenarnya maunya panggilannya Beli, kayak Beli biar Prayoga kan, biar Bapak aja nih, Pak Agungnya kan. Nah, kalau kami di Bawaslu ini tugasnya yang ngawasin tugas beliau nih. Yeah. Kalau KPU-nya adalah berkaitan dengan teknis penyelenggaraannya, kami ini memastikan bahwa satu, KPU itu melaksanakan tupoksinya sesuai dengan regulasi yang ada. Dua, KPU itu melaksanakan tahapannya itu tepat waktu. Yang ketiga adalah semua tahapan di dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak ini 14 Februari 2024 itu berjalan sesuai dengan koridor-koridor yang ada. Nah, kami ini kan selaku orang yang mengawasi, jadi memastikan, sekarang ini misalkan tahapan kampanye. Jadi tahapan kampanye ini adalah bagaimana kita memastikan peserta pemilu. Nah, peserta pemilu itu ada 3 sekarang. 1 partai politik, 2 adalah DPD, calon perseorangan. Ketiga yang baru saja ditetapkan adalah calon presiden dan wakil presiden. Jadi ini yang dikategorikan sebagai peserta pemilu.
Nah, kami di Kabupaten Badung ini mengawasi terkait dengan contoh KPU Badung menetapkan zonasi APK. APK itu alat peraga kampanye. Nah, cuma yang ditetapkan cuma 3 aja ya Pak Agung ya. 3 aja. Jadi hanya 3 baliho, ukurannya 4x6. Jadi 1 baliho berisi gambar partai dengan nomor urutnya. Kemudian 1 baliho lagi berisi foto anggota DPD, 17 anggota DPD itu. Kemudian 1 baliho isinya adalah foto pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang lainnya zonasinya nggak diatur. Kecuali di larangan ya. Jadi mengacunya di Undang-Undang 7 ya, Undang-Undang 7 2017 yang sekarang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang 7 2023 itu pasal 280 larangan-larangan di tempat ibadah. Nah, itu yang kita pantau. Nah, sementara itu sih kita lebih fokusnya sekarang ini di masa kampanye. Jadi sudah ada juga dari pimpinan kami Bawaslu RI mengeluarkan surat instruksi kepengawasan nomor 7 tahun 2023 khususnya lagi berkaitan dengan pelibatan larangan kepada kepala desa dengan aparat desanya, kemudian BPD dan juga badan usaha milik desa. Oke, mungkin Pak ngomong-ngomong tadi udah dijelasin mungkin juga sekaligus juga itu tadi pembedanya KPU sendiri sama Bawaslu bagaimana tupoksi-tupoksinya. Lalu kemudian mungkin sebelum lebih jauh lagi saya mau tanya tentang bagaimana sih pandangan Bli dan Bapak-bapak sekalian tentang pemilu 2024 ini. Karena kan di pemilu 2024 ini pemilu serentak seperti yang udah disampaikan tadi sama Bapak bahwa nanti akan ada DPR, DPD, lalu kemudian Presiden, DPR pun juga dari tingkat 1, tingkat 2 sampai nanti di nasional juga. Jadi bagaimana sih sebenarnya esensinya dan pandangan Bapak dan Bli terkait pemilu 2024 ini kan kesannya spesial juga ini karena juga kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya pemilu 2024 ini cukup panas gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin Bapak siapa yang mau duluan mungkin? Yang panas-panas ya. duluan. Nah, mungkin ini dari Pak Prayoga lah dulu. Bli Prayoga lah dulu ya. Anak Bli mudanya bisa. sekarang panas-panas nih. Kita panggilnya Bli aja. Oh ya, Bli, oke. Jangan Bli, kalau khusus Dinda panggil Yoga aja. Jadi, aduh, ini dah susah ya. Dapat yang panas-panas saja. Jadi kalau kita melihatnya dari sisi teman-teman sih, ya kebetulan kan kita sering ketemu sama teman-teman SFT. Jadi kalau kita melihatnya itu setiap pemilu itu dari tahun 2014 ya, 2014, habis itu 2019 sampai sekarang itu esensinya memang berubah-ubah. Kalau di 2014 itu mungkin isunya lebih ke anti asing atau apa kan gitu. Kalau di 2019 lebih ke yang ini Pancasila, yang ini radikal kan gitu. Kalau sekarang tuh kita melihatnya lebih ke yang mengarah ke yang sifatnya demokrasi. Jadi bagaimana masalah hukum, masalah demokrasi itu sih yang lebih ini kalau menurut saya di tahun 2024 ini. Tapi secara situasional saya kira di Bali apalagi di Bandung itu nggak sepanas inilah, nggak sepanas yang kita kira. Jangan sampai nanti orang yang di Jakarta minum, kita di Bali mabuk gitu loh. Itu sih menurut saya. Oke, itu mungkin tadi dari Bli Yoga gitu tentang bagaimana pemilu 2024 gitu. Jangan sampai juga kita ikut kena panas-panasnya gitu ya. Kita harus cukup bisa berpikir rasional gitu tentang apa yang sedang terjadi gitu. Mungkin kalau dari Bapak bagaimana tanggapannya kira-kira? Dari secara personal ya. Dan setelah penghargaan bahwa pemilu 2024 ini berbeda dengan 2019. Mungkin kalau 2019 konsep di pemilihan presiden dan calon DPRD-nya itu tetap 5, juga di nanti akan ada di akhir tahun pemilihan kepala daerah kan begitu ya. Tetapi perlu kita pahami juga bersama bahwa ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pemilu pastinya di setiap kepemiluan itu akan berbeda. Yang saya makan tadi dengan kawan kami Pak Kayun bahwa di 2024 ini khususnya terhadap APK gitu ya, alat peraga kampanye itu memang tidak dibatasi. Nah, secara PKPU dan surat
keputusan KPU RI itu nomor 1621 bahwasannya untuk APK kampanye yang difasilitasi oleh KPU itu memang ada 3, sebagaimana tadi sudah disampaikan. Nah, tujuannya juga dalam hal ini memberikan ruang kepada peserta pemilu untuk secara aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ya, bagaimana supaya euforia yang namanya pesta demokrasi itu dapat dirasakan oleh masyarakat kita itu sendiri. Jadi kalau kita bisa tanyakan ke masyarakat itu kan orang tahu adanya pemilu kan dari adanya pemasangan alat peraga, sosialisasi, ya. Tapi di keputusan KPU Badung pada khususnya yang terkait dengan alat peraga kampanye yang sudah kita tentukan juga di 3 titik itu nantinya kan akan dipasang di Simpang Kluk, Simpang Muncan Kapal, dan Simpang Mungutani. Nah, itu 3 titik yang sudah kita tetapkan. Tetapi kami juga menghimbau bahwasannya agar peserta pemilu itu tidak memasang alat peraga kampanye di tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2023 Provinsi Bali dan peraturan daerah Kabupaten Badung nomor 7 tahun 2016. Nah, itu seperti di pohon, di fasilitas umum, tiang-tiang listrik dan lain sebagainya. Nah, itu agar peserta pemilu dapat mematuhi hal tersebut. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Mungkin tadi Pak Agung juga sempat sampaikan gitu bahwa kalau di pemilu 2024 ini juga tidak terlepas dari euforianya, dan bagaimana euforia itu bisa terjadi ya karena dari masa kampanye itu juga dengan pemasangan alat peraga dan lain sebagainya gitu. Tetapi juga kawan-kawan Sobat Badung juga harus tetap ingat bahwa siapapun yang terlibat dalam politik praktis khususnya pemilu 2024 juga harus mematuhi peraturan yang sudah disampaikan tadi. Lalu kemudian terakhir gitu dari Pak Semara dari Bawaslu, mungkin bagaimana kacamatanya dari kacamata pengawas pemilu maupun individu terkait dengan pemilu 2024 ini, Pak? Silahkan. Nah, yang pertama gini Dinda, kalau tadi Beli Prayoga ya menyampaikan dalam konteks sisi pandang anak mudanya ya, kemudian Beli Gungnya euforia. Kalau kita telisik data, partisipasi di Badung saja itu dari tahun pemilu 2014 ke 2019 lumayan signifikan. 2014 itu tingkat partisipasi pemilih itu 78, sekian persen. Begitu ke pemilu 2019 itu menjadi 87,63% kalau tidak salah data yang ada di KPU Badung waktu itu. Kebetulan kita sempat cermati. Artinya bahwa satu, dalam konteks kesadaran berpolitik masyarakat kita itu sudah semakin bagus. Mereka sadar nih, mereka punya hak politik. Ketika mereka punya hak politik, mereka harus salurkan nih. Sebagai bentuk apa? Pertanggungjawaban. Mereka ikut bertanggung jawab membangun negeri ini melalui suara mereka. Nah, dengan datang ke TPS menggunakan hak pilih mereka. Yang kedua adalah dalam konteks kesadaran mereka juga memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih. Kami di Bawaslu ini ada yang namanya program kawal hak pilih, patroli kawal hak pilih. Kalau di KPU itu ada namanya proses pemutakhiran data pemilih, kemudian mengeluarkan aplikasi cek DPT online. Nah, itulah yang kami pakai dasar. Jadi kita menyasar ke sekolah-sekolah, kemudian ada pasar, kemudian menyasar lansia juga, untuk memastikan bahwa semua warga itu terdaftar sebagai pemilih. Jadi kita ya minta izin, minta KTP-nya, kita masukkan 16 digit nomor KTP itu ke dalam aplikasi cek DPT online. Begitu keluar, mereka sudah muncul. Jadi bagusnya adalah dalam aplikasi ini, begitu nomor NIK dimasukkan, dia langsung muncul terdaftar di TPS mana. Jadi nggak ada alasan orang nggak tahu dia tidak terdaftar di mana itu. Tetapi begitu sudah muncul, dia terdaftar di mana, itu harus dia secara sadar, oh saya sudah terdaftar nih gitu. Dan yang ketiga adalah kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya tadi. Begitu dia sadar sudah terdaftar sebagai pemilih, kalau sebelumnya kan ini masih ada semacam pemahaman bahwa kalau di KPU itu kan ada namanya formulir C6, yaitu surat pemberitahuan memilih. Jadi kalau orang nggak dapat surat C6 itu, dia nggak datang ke TPS itu dengan alasan saya nggak dapat nih C6-nya, makanya saya nggak datang ke TPS. Dengan adanya aplikasi cek DPT online ini, orang sudah bisa datang, sudah bisa kelihatan langsung terdaftar di mana. Cukup berdasarkan itu saja, dia langsung datang ke TPS. Karena sebenarnya kan kata kuncinya orang yang bisa menggunakan hak pilih di TPS adalah orang yang sudah terdaftar dalam DPT. Nanti
tertempel tuh di TPS. Nah, pengawasan kami adalah satu tadi memastikan pemilih itu atau warga masyarakat yang sudah memenuhi kriteria sebagai pemilih ya, berusia 17 tahun atau sudah menikah, kemudian ada KTP dan identitasnya, KK dan juga itu terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, ketika mereka sudah terdaftar sebagai pemilih, mereka terfasilitasi nih di TPS mana? Di tempat pemungutan suara ya, TPS yang dimaksud tadi. Yang ketiga adalah bahwa di hari H, tanggal 14 Februari 2024, orang datang. Nah, itu yang kita pastikan bahwa yang namanya partisipasi adalah kehadiran si pemilih langsung menggunakan hak pilihnya di TPS. Ini namanya langsung, tidak diwakili gitu. Oke Pak, terima kasih. Jadi mungkin itulah teman-teman tadi juga sudah berbagai sudut pandang dari Beli Prayoga juga, Pak Agung dan Pak Semara juga. Itu sudut pandang yang berbeda juga dari penyelenggara, pengawas penyelenggara, sampai juga ke masyarakat. Bagaimana sebenarnya pemilu esensi dari 2024 dan tadi juga sempat di-spill dikit mungkin tantangan-tantangan dan bagaimana cara mengatasinya juga dari Bawaslu juga tadi sudah menyampaikan bahwa nantinya sudah ada untuk pengawasan hak memilih dan lain sebagainya. Lalu kemudian beranjak dari hal itu juga bagaimana tadi saya bridgingnya bahwa pemilu 2024 bagaimana esensinya. Ini juga mungkin adalah beberapa pertanyaan dari anak-anak muda bahwasanya di pemilu 2024 ini era digitalisasi makin kencang, lalu kemudian media sosial makin kencang dan tanpa kita sadari pun juga di media sosial banyak sekali berita-berita yang kurang mengenakan gitu. Jadi cuman buat panas-panasin pemilu 2024 aja gitu kesannya. Mungkin dari Beli Prayoga gitu, bagaimana tanggapannya sebagai masyarakat dan khususnya anak muda gitu, bagaimana cara mengantisipasi hal itu dan mungkin pesan-pesannya buat anak muda supaya tidak terpancing dengan hal itu, terutama juga di pemilu 2024 kan hampir sebagian besar atau cukup banyak pemilih pemula dari anak muda itu sendiri. Ya, jadi terkait dengan pertanyaannya Dinda gitu ya. Sebenarnya sih faktanya memang seperti itu. Jadi di sosmed itu banyak berita yang positif dan negatif. Jadi sekarang tergantung kita sih sebenarnya sebagai anak muda gitu ya, khususnya kalau saya di Seketruna gitu. Tapi satu hal yang saya yakini Dina, kita di Seketruna itu dengan karakter kita yang dibentuk dari dulu oleh penglingsir kita di Banjar, di desa adat gitu. Jadi kayaknya saya yakin kok teman-teman kita di Seketruna tuh udah benar-benar bisa memilih gitu loh. Mana yang berita yang harus diresapi gitu, mana berita yang harus ya ini cuman sekedar lewat istilahnya scroll aja gitu loh. Dan keyakinan saya tuh untuk di Bali tuh teman-teman anak muda tuh attitude-nya sangat tinggi. Dan bahkan di beberapa kesempatan gitu, saya sempat juga ikut di beberapa forum tuh, satu hal yang saya tidak setuju tuh adalah banyak teman-teman di luar Seketruna itu mengunderestimate gitu loh. Bahwa ini nih berbahaya untuk anak muda, ini nih kontennya terlalu gini. Tapi dengan seringnya tiang turun ke lapangan, bertemu dengan teman-teman tuh, bahwa fakta di lapangan tuh enggak seperti itu. Mereka tuh sebenarnya udah cukup paham kok. Udah cukup paham. Karena apa? Karena mungkin kalau teman-teman yang lebih senior tuh pengennya, kita harus sosialisasi nih kepada anak muda gini-gini dengan alasan dia tidak mengerti ini. Karena konsepnya gini Dina. Teman-teman yang sekarang literasinya berbeda dengan teman-teman yang dulu. Kalau yang dulu tuh sistemnya dogmatis gitu loh. Sosialisasi itu harus dengan saya menjelaskan, Anda mendengarkan gitu. Kalau teman-teman muda sekarang ini Gen Z gitu ya, saya juga termasuk Gen Z, bapaknya juga termasuk Gen Z kan, ya? Generasi sudah tua gitu maksudnya. Jadi literasi kita tuh sekarang berbeda, karena literasinya lewat video, lewat sosial media gitu. Jadi mereka tuh bahkan kalau mungkin ini ya, jangan-jangan literasi mereka lebih baik daripada literasi kita gitu loh. Karena cara literasinya berbeda. Kalau kita kan dulu dengan pamflet, dengan flyer, dengan harus baca gitu. Kalau sekarang ini mereka tuh udah disajikan dengan video, dengan narasi yang bagus. Kalau saya seperti itu. Jadi pesan saya sih jangan mengunderestimate teman-teman kita yang muda ini.
karena jangan-jangan dalam tanda kutip literasi mereka jauh lebih bagus dari literasi kita sendiri gitu. Bahkan variannya lebih banyak ya yoga ya. Kalau dulu ya saya masih kecil itu ya, itu baca koran, lihat bapak orang tua lah baca koran. Sekarang kita ini literasinya yoga apalagi kan dalam genggaman nih, semua informasi, cuma tantangannya tinggal milih-milih itu aja ya. Dan yang saya yakini ya, karakter kita sebagai orang Bali, khususnya di Badung itu dengan sistem kepemimpinan yang ada tuh, attitude kita yakin deh, attitude kita tuh jauh berbeda dengan yang lainnya. Jadi, adalah ragu di Bali gitu loh. Oke, jadi gitu teman-teman Sobat Badung. Jadi kalau misalkan kita nggak boleh juga meng-underestimate anak muda, karena juga kita sebagai anak muda ya tentunya saat ini kita diberikan kemudahan gitu untuk mengakses berita-berita dan lain sebagainya. Apalagi ketika kita bisa menyaring informasi ini, berita-berita ini bisa menjadi bahan edukasi kita bersama. Lalu kemudian saya akan beralih gitu ke Pak Agung. Bagaimana ya Pak Agung melihat fenomena ini? Jadi kan yang kita takutkan adalah nanti generasi muda akan terbawa terus dengan arus ini. Jadi mungkin ada tips and triknya, dan mungkin kalau misalkan di KPU adakah hal-hal yang dilarang gitu? Apakah ada di bawah peraturan undang-undang atau apapun itu ketika etika bermedia sosial gitu, khususnya berkampanye ataupun hal lainnya? Gitu. Ya. Jadi untuk terkait dengan generasi muda, saya sering di beberapa kesempatan saya sepakat dengan beliau yoga bahwa teman-teman sekarang itu lebih mudah nyari literasi kan. Cuman yang memang harus diyakini bahwa terhadap, khususnya terhadap pemilu ya, peserta pemilu gitu. Jadi saya lebih suka membahasakannya itu dan mengajak teman-teman itu bagaimana menjadi pemilih yang cerdas gitu. Jangan fokus pada visi misi, ide, gagasan dari calon, kemudian cari tahu rekam jejak. Nah kita kan seperti yang Pak Yur sampaikan tadi sebelumnya sudah dalam genggaman nih. Tinggal bagaimana kita ketika mendapat sesuatu info, bagaimana mencari kebenarannya, mengetahui kebenarannya, kemudian baru kita membawa sebuah bekal nanti tentunya ke TPS. Harapannya teman-teman generasi muda itu sudah dari rumah udah bawa siapa nih yang akan nanti dipilih di dalam TPS itu. Nah kemudian selain itu ada mengawal investasi suara. Nah kayaknya kita naruh tabungan lah. Kita nabung, saya nih nabung di yoga, tapi Pak Kayun juga punya ini nih gitu loh, tempat untuk nabung. Nggak mungkin kan di tempat yang Pak Ayun saya awasin kan, pasti di tempatnya di yoga. Gimana saya menginvestasikan suara, kita menginvestasikan suara, disitulah yang kita kawal. Apakah betul-betul nanti calon tersebut ataupun pilihan kita itu nanti dapat sesuai menjalankan visi, misi, dan programnya. Kemudian tentu kita sama-sama menangkal hoax, propaganda, dan tentunya money politik. Nah itu untuk generasi muda. Dan untuk larangan-larangan kampanye sendiri di media sosial itu nantinya baru akan dapat dimulai sebenarnya pada tanggal 21 sampai dengan 21 Januari sampai dengan 10 Februari itu tahapan yang sesuai dengan PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Dan hal-hal yang dilarang tentu mempermasalahkan NKRI, Pancasila, dasar negara, membawa hoax dan lain sebagainya, yang dimana kita harus pahami betul nih sebenarnya dulu apa sih kampanye itu, apa yang masuk dalam muatan-muatan kampanye. Nah, selain yang tadi disampaikan ada visi, misi, program, kan gitu, nomor urut, ada citra diri. Nah itu yang termuat dalam materi-materi kampanye. Jangan sampai nanti para peserta pemilu ini di luar konteks tersebut. Nah, mungkin dari Bawaslu juga ada ini ya Pak Yuna, pengawasan partisipatif. Ya, mungkin masyarakat juga bisa ikut mengawasi proses dari pemilu ini. Salah satunya juga nanti sesegera mungkin di tanggal 11 Desember khususnya di KPU kita akan merekrut namanya KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Itu harapannya juga dari generasi muda dapat terlibat aktif, turut serta
bagaimana berproses menjadi penyelenggara pemilu. Nah itu Dinda. Oke, terima kasih Pak Agung. Jadi itu teman-teman tadi juga harusnya itu sudah ada yang mengatur gitu tentang muatan-muatan kampanye sehingga nantinya ketika berkampanye di media sosial maupun apapun itu berita yang ada di media sosial supaya tidak mengisi di luar dari komponen-komponen tersebut gitu sehingga tidak menimbulkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Lalu kemudian saya akan lanjut itu ke Pak Sekayun gitu. Bagaimana sih menurut Bapak terkait dengan fenomena media sosial ini? Kalau menurut dari kacamata Bawaslu. Ya, kalau dari konteks kepengawasan kan sebenarnya tadi Pak Gong Rio ya sudah menyampaikan bahwa untuk berkampanye di media sosial itu sudah ditentukan jadwal dan harinya hanya 21 hari saja. Dari tanggal 21 Januari 2024 sampai tanggal 10 Februari. Nah, plus partai politik atau peserta pemilu itu mendaftarkan akunnya maksimal 20 akun ke KPU Badung. Nah, 20 akun itu yang kami awasi. Nah, di luar itu tentu dia akan berdampak pada bila mana ada misal ya, ini bukan pelaksana kampanye tapi masyarakat biasa. Dia kemudian menjelekkan salah satu pasangan calon kah atau calon yang lainnya gitu. Kemudian terlebih dengan mengungkit-ungkit nih berkaitan dengan isu-isu SARA. Nah, itu bisa regulasinya ke dalam kaitan Undang-Undang ITE. Itu. Jadi, ini yang kita harus sampaikan juga. Betul yang disampaikan Gurio, kami ada pola pelibatan masyarakat. Jadi kalau dalam konteks pencegahan, nah ini kita akan lebih sekarang dalam konteks pencegahan sebenarnya. Jadi ada 3 kata sakti di di Bawaslu itu yang kemudian berkaitan dengan awasi, cegah, dan tindak. Nah, apa yang kita awasi semua tadi berkaitan dengan pemanfaatan media sosial. Yang kedua adalah melakukan upaya-upaya pencegahan. Nah, upaya-upaya pencegahan ini di Bawaslu sendiri dia sudah dimuatkan dalam Juknis 127 Bawaslu RI. Ada 29 item pola-pola dan metode pencegahan. Salah satunya melalui surat imbauan, kemudian ngobrol seperti ini adalah bentuk sosialisasi. Artinya kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya khususnya di Badung ya, dalam rangka pemilu 2024 14 Februari mendatang itu manfaatkan dan jaga jari jemarinya dalam menggunakan media sosial. Ya, terutama kalau misal contoh jajaran ASN lah, PNS nih, tolong untuk tidak meng-like nih status-status apalagi akun-akun yang didaftarkan ke KPU. Nah, kami di Bawaslu akan mencermati itu, nih ASN-nya siapa nih punya akun nih. Nah, dia ada nge-like atau sampai komen gitu. Itu menjadi pencermatan. Bahkan share. Nah, bahkan share, apalagi begitu. Nah, hal-hal begini kita himbau untuk supaya kita lebih cerdas lah. Lebih cerdas, lebih wise juga. Kalau tadi bahasa beliau ini kan bagus. Sebenarnya jangan mengantipati atau men-underestimate galangan generasi muda, malah mereka yang lebih bagus nih literasinya. Nah, orang-orang tua itu harus belajar banyak juga karena harus memilah nih. Karena begini, dengan situasi sekarang ini informasi kan datang nih. Saya aja berita-berita langsung masuk, apalagi grup-grup WA itu kan baru baca sekilas, apalagi baca judulnya, langsung kita share. Belum tentu isinya layak untuk di-share sebenarnya. Artinya apa? Ini kan kemampuan kita untuk satu menerima informasi, kemudian memilahnya, baru kemudian atas penilaian kita analisa dulu ini, baru kemudian kalau bahasa Bali kerennya itu kan kita punya wiweke nih, kemampuan untuk memilah. Nah, atas dasar wiweke kita ini apakah kemudian itu layak untuk disebarkan atau cukup sampai di kita saja? Jadi kemampuan untuk menahan informasi yang tidak harus disebarkan itu kan kemampuan salah satu upaya mencegah supaya tidak ribut nih. Gitu. Nah, itu yang upaya-upaya kami lakukan di Bawaslu, upaya-upaya cegah dini, sehingga dalam konteks kepemiluan tadi paling tidak satu partisipasi masyarakat khususnya generasi muda itu bisa membantu ikut mengawasi. Jadi kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan tadi pemanfaatan media sosial yang tidak pada tempatnya bisa dilaporkan kepada kami di Bawaslu. Kita siap menerima laporan, kita proses. Kebetulan saya sendiri membidangi divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa gitu. Nah, itu sangat terbuka dan kita jamin kerahasiaan dari identitas si pelapor.
Nah, hal-hal seperti ini kan bentuk kita melakukan upaya-upaya pencegahan, antisipasi supaya apa? Jalan dari tahapan yang dilaksanakan oleh KPU itu aman, tertib, lancar. Kemudian anak-anak muda ini juga turut mengawasi kan begitu. Bagian dari kami juga di Bawaslu ini dengan jajaran adalah masyarakat terlibat dalam pengawasan partisipatif. Oke, baik Pak Skayum. Jadi itu teman-teman tadi sudah disampaikan juga bagaimana di Bawaslu pun juga ada fungsi pengawasan, mengantisipasi dan menindak gitu jika terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, ini masih seputaran anak muda gitu. Karena anak muda ini kan generasi muda ibaratnya di pemilu 2024 ini ada juga yang baru pertama kali memilih, apalagi anak-anak SMA gitu. Mungkin saya mau ke kacamata penyelenggara dulu. Bagaimana, apakah adakah sosialisasi baik itu sistem pemilunya gitu, mungkin kalau sistem pemilunya proporsional terbuka ya, jadi nanti mungkin siapa aja yang dipilih gitu, jadi mungkin ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang nggak tahu, karena tadi juga kita bahas bahwa ini adalah salah satu cara untuk menyebarkan informasi gitu, biar anak muda pun bisa mencerna lebih baik lewat video. Mungkin bagaimana Pak bisa dijelaskan apakah sistemnya seperti apa, lalu kemudian nanti di 14 Februari 2024 teman-teman generasi muda ini akan memilih apa aja gitu. Oh ya Dina, untuk khususnya nanti 14 Februari ya, pemilu tahun 2024 nanti kita akan memilih 5 varian surat suara. Itu ada pasangan presiden dan wakil presiden, kemudian DPD RI, DPR RI, DPRD kabupaten kota, provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, kita di KPU Provinsi Bali, khususnya di Bali, mempunyai istilah aku mebija. Nah, aku mebija itu A, abu-abu untuk presiden dan wakil presiden, warna surat suaranya. Ku itu untuk DPR RI, kuning. Ya. Merah itu untuk DPR RI. Biru untuk DPRD provinsi, hijau untuk DPRD kabupaten kota. Nah itu, jadi 5 varian surat suara itu yang akan nanti kita pilih di 14 Februari tahun 2024. Tapi juga, nah sekarang kan banyak teman-teman yang mungkin juga bekerja atau menempuh pendidikan. Nah itu ada kita namanya daftar pemilih tambahan. Nah bagi teman-teman yang tidak dapat memilih di TPS asalnya, dapat mendaftarkan diri sebagai DPTB, daftar pemilih tambahan. Itu batasnya adalah 15 Januari 2024 nanti. Nah itu bisa nanti langsung mendaftarkan diri ke TPS tempat. TPS itu jajaran kami, jajaran KPU yang ada di tingkat kelurahan atau desa. Oke Pak Agung, terima kasih banyak gitu jadi jawabannya. Soalnya juga ini pengalaman tiang pribadi juga. Waktu di kampus gitu juga banyak teman-teman yang merantau gitu dan nggak bisa balik pulang karena masih ada waktu perkuliahan gitu. Jadi mereka bingung gitu, gimana nih kalau saya mau nyoblos gitu, apakah harus daftar kemana gitu. Jadi ini bisa juga jawaban dari teman-teman gitu, kalau misalkan bingung, kalian lagi nggak di daerah asal kalian, tapi kalian juga harus memenuhi dan hak suara itu, kalian mau memakai hak suara itu bisa daftarkan seperti yang sudah dijelaskan. Jangan lupa juga Dina, untuk itu pun ada ini ya, apa namanya, surat suara yang bisa digunakan ketika nanti kita misalkan nih Dinda dari Tabanan mau memilihnya di Badung, jadi yang bisa dipilih itu adalah presiden, kemudian wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, dan DPRD pindahnya ke Badung. Jadi hanya 3 itu yang bisa dipilih. Nah, kita kan berbasisnya dapil nih, kalau keluar dari dapil di kecamatan, jadi DPRD kabupaten kotanya yang tidak bisa dipilih. Kalau keluar dari kabupaten, jadi DPRD provinsi yang tidak bisa gitu. Jadi hanya mendapatkan 3 gitu. Oke, jadi itu teman-teman informasi
sangat penting gitu, apalagi teman-teman yang mungkin merantau ke Bali, ke Badung juga mungkin, karena kalau saya dari UNUT juga berarti berada di Kabupaten Badung juga, jadi ini informasi penting buat teman-teman. Lalu kemudian terkait dengan hal ini juga generasi muda, mungkin saya mau lempar ke Beli Yoga gitu. Bagaimana sih sebenarnya persiapan gitu generasi muda, karena tadi juga disebutkan ada 5 elemen penting gitu yang nantinya akan dipilih gitu, dan apakah dari SCT Yowana juga ada sosialisasi terkait hal ini atau bagaimana? Ya, jadi Dinda, saya mau harus jawab jujur atau jujur banget? Jujur banget boleh. Jadi sebenarnya kita punya hadiah nanti buat teman-teman di KPU, karena ini kita lagi sistem kerjasama, Pak. Jadi Yowana Bandung itu anggaplah kita yang artinya wadahnya STT seluruh Bandung gitu ya. Itu kan ada 594 STT. Itu kalau kita pukul rata jumlah ininya sekitar 60 ribuan, Pak. 60 ribu anggota. Kita ini lagi kerjasama sama Dukcapil, Pak. Ini kan terkait DPT tadi. Nah, penetapan DPT itu kan di bulan apa ya kemarin ya? Bulan Juli. Bulan Juli ya. Sedangkan ini dari Juli ke Januari ini kan banyak yang ulang tahun gitu loh. Banyak yang nanti udah umur 17. Itu kita sama Dinas Catatan Sipil kita kerjasama mau jemput bola nih, Pak. Untuk pemilih-pemilih pemula. Jadi itu hadiah yang pertama. Habis itu hadiah yang kedua, nanti di bulan Desember kita akan mengadakan yang namanya Pesamuan Agung. Jadi Pesamuan Agung itu kumpul seluruh pengurus SCT. Itu dari ketua, sekretaris, wakil, bendahara. Itu jadi sekitar ada 1.800 orang-orang berpengaruh di SCT-nya masing-masing. Nanti di sana kita akan kasih juga. Nanti mungkin yang akan minta bantuan dari Pak Gung, bagaimana kita mengkombinasikan itu. Jadi biar acara kita ini selain kita buat acara kumpul-kumpul juga di sana kita sisipkan. Jadi kita ini kan memang harus kerjasama. Fungsi komunikasinya juga harus bagus sehingga tercipta yang disampaikan oleh Pak Yun tadi, meningkatkan partisipasi pemilih. Jadi kalau meningkatnya partisipasi pemilih di Badung, Pak ya, itu datanya ya, itu tidak lepas dari kepemimpinan yang bagus juga. Kalau kepemimpinannya nggak bagus, saya yakin kok, jangankan orang tua, anak muda pasti nggak mau milih gitu loh. Kalau kepemimpinannya bagus, seperti yang dikatakan Pak Gung tadi, investasi suaranya itu bagus, benar-benar dikawal, benar-benar istilahnya dirawat secara bagus, pasti teman-teman STT milih. Dan faktanya sekarang di lapangan tuh STT bukan hanya milih, tapi mereka yang pasang baliho, Pak. Itu fakta di lapangan. Itu yang nggak bisa kita pungkiri sekarang. Coba lihat baliho-baliho caleg itu. Habis masang baliho, teman-teman kita yang muda-muda udah gini, udah pasang. Itu artinya apa? Partisipasi teman-teman itu sangat bagus dan punya literasi yang sangat bagus. Kalau dia nggak punya literasi, nggak mungkin dong dia mau pasang. Kan gitu istilahnya, Pak. Itu sih yang mungkin bisa Tiang sampaikan. Jadi kalau teman-teman STT di Badung saya kira udah all out dan siap secara mental, fisik, dan literasi. Oke, siap Beli Yoga. Jadi mungkin itu ya sudah disampaikan bahwa ya khususnya gitu generasi-generasi muda di Kabupaten Badung pasti udah siap gitu dengan apapun yang akan terjadi, dan apapun itu sudah dipersiapkan dengan baik. Lalu kemudian namain dikit nih, ya. Dinda, untuk apa namanya yang di Yoga tadi sampaikan terkait dengan teman-teman pemilih pemula yang nanti di 14 Februari itu atau setelah penetapan DPT itu berulang tahun gitu kan, 17 tahun. Nah, KPU pada khususnya kemarin pada proses tahapan pencocokan dan penelitian itu kita sudah memetakan berapa ada warga negara Indonesia yang nantinya di tanggal 14 Februari itu berusia sudah 17 tahun. Nah, sepakat dengan Yoga tadi bahwasan nanti kan mereka ke TPS kan harus nunjukin KTP nih. Nah, itu juga kita dorong ke di Dukcapil bagaimana nanti teman-teman yang khususnya di berulang tahun di 14 Februari itu KTP-nya sudah ada. Nah, itu. Jadi semuanya sudah terdata. Kalaupun belum, jadi silakan kita berkoordinasi sama-sama bagaimana caranya kita khususnya di KPU memenuhi kalau di undang-undang itu kan hak memilih setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dapat terfasilitasi memberikan hak suaranya di TPS. Gitu.
Oke, itu juga tambahan dari Pak Agung gitu, bagaimana nanti supaya generasi muda dapat berpartisipasi aktif juga. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekayon terkait dengan generasi muda ini, edukasi politik khususnya gitu. Ya kan gini, tadi kalau Pak Agung sama Pak Yoga ini kan timbal baliknya nyambung dia. Nah, kami dalam konteks pengawasan memastikan begini contoh. Beliau juga tadi menarik ya, bahwa partisipasi kemudian euforia anak muda Skotruno itu dalam memahami situasi politik sekarang ini, mereka ikut berpartisipasi aktif nih, masang baliho dan lain sebagainya. Tapi, nah ini kata tapinya, tolong dipahami juga ada tempat-tempat yang dilarang untuk memasang APK tadi. Jadi jangan sampai euforia itu dipasangnya di balai banjar, kantor-kantor desa, kemudian di ruang-ruang publik yang kemudian itu bersumber dari APBN, APBD, pembangunannya ya. Nah, sehingga apa? Dalam konteks regulasi di undang-undang maupun sekarang di PKPU-nya, PKPU 15 itu ada klausul, saya lupa pasalnya itu ya, di pasal 71 apa 32 itu, yang menyatakan berkaitan dengan pemasangan APK di tempat swasta dan pribadi. Itu bisa sekarang. 72. Ya, itu bisa sekarang. Sehingga kalau dia lahannya adalah milik pribadi, itu atas seizin surat tertulis ya dari pemilik lahan bisa. Jadi misal skotron ini bentuknya dia punya calon nih, ya udah pasang aja di rumah-rumah warga atau relawan anak muda itu, sehingga jangan kemudian memasang di tempat-tempat yang terlarang. Ini jauh lebih baik dan kemudian memastikan juga si caleg itu punya basis massa. Akan realnya begitu. Nah, hal-hal ini yang ingin kami ingatkan, jangan sampai kemudian literasi yang bagus ini kemudian ditampilkan dengan sesuatu yang malah melanggar. Nah, yang kedua tadi ini bagus sekali ide dari beliau dengan kolaborasi KPU dan Disdukcapil itu ya. Tetapi kami juga mengingatkan dalam konteks pengawasan bahwa satu, pemilih anak muda ini atau pemilih pemula ya kategorinya yang berusia 17 tahun ini sebenarnya sudah didata di KPU. Jadi mereka-mereka yang nanti berusia 17 tahun di tanggal 14 Februari 2024, karena data di Disdukcapil mereka sudah masuk nih, di KK-nya, sudah masuk mereka, sudah punya nomor NIK. Nah, sudah ada yang dimasukkan, atau juga kalau ada yang belum, maka konsekuensinya nanti dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-nya. Nah, ini yang kalau benar-benar nggak terdaftar dalam DPT ya, kalau yang sudah terdaftar aman dia, sudah dicek DPT online, sudah muncul namanya. Tapi yang belum terdaftar itu siapa tahu ada kelewatan. Dia hanya bisa menggunakan KTP dan memilih di alamat pada KTP-nya saja. Nggak bisa lintas desa itu nggak bisa. Nah, ini kolaborasi yang bagus sehingga apa? Mungkin beliau nanti bisa menyampaikan kepada jajaran Skotruno-nya ya. Misal di masing-masing balai banjar itu dimanfaatkan untuk apa? Skotruno-nya melakukan pengecekan hak pilih terhadap semua warga banjarnya. Jadi pastikan nih, Pak, di satu banjar itu ada berapa TPS? Nah kan balai banjar itu biasanya kalau kecil satu, kalau sekarang di Badung ini kan bagus-bagus nih balai banjarnya, 2-3 TPS lah ada. Pastikan itu, Skotruno-nya berinisiatif untuk mengecek semua warga banjarnya, dia terdaftar di TPS ini. Apalagi bisa di print out begitu, apalagi bisa di-share di grup WA Banjar, itu menarik nih. Jadi bentuk partisipasi anak muda dalam mensukseskan tahapan pemilu 2024 itu dalam bentuk hal-hal yang sederhana tapi real. Database-nya ngambil di KPU. Jadi KPU kan sudah ada penetapan daftar pemilih tetap, DPT-nya udah ada nih. Itu kemudian dari Yoga yang melek teknologi, kolaborasi membuatkan misalkan aplikasi pastikan diri Anda terdaftar, pastikan ini ya, cek aja di sini. Nanti setiap banjar Skotruno-nya itu memasang nih pengumuman di sana. Nah, kami bisa berkolaborasi dalam konteks pojok pengawasan. Jadi, mengawasi bahwa semua warga di Banjar itu betul-betul terdaftar sebagai pemilih. Kedua, bahwa memastikan di Banjar itu dibuatkan nanti TPS-nya. Begitu ada TPS berapa, nah ini dia perekrutan petugas KPPS-nya. Kami di Bawaslu ada yang namanya perekrutan pengawas TPS. Jadi dalam satu TPS itu ada 1 orang. Kalah banyak memang kalau KPU-nya 7 orang ini, KPPS-nya 7 orang, plus keamanan ya lagi 2 orang. Kalau kami ya 1 orang saja. Jadi masing-masing di tiap TPS hanya 1 orang saja, gitu. Oke, jadi juga memastikan ya Pak ya bagaimana teman-teman khususnya generasi muda juga mempunyai hak memilihnya gitu. Memastikan beliau
punya hak pilih ini, supaya nantinya ada yang males cari info habis itu nanti jadi golput gitu. Mungkin itu hal-hal yang perlu kita tekankan gitu, yang sangat disayangkan gitu ketika hal itu terjadi gitu. Bukan hanya pribadinya juga Dinda, misal Dinda nih, ruang lingkup yang paling kecil lah. Saya kemarin memastikan nih orang tua saya terdaftar sebagai pemilih. Bantu cek orang tuanya. Jadi setiap anak muda nih, jadi beli yoga, instruksikan ke sebuah anak-anak muda di 1 KK. Pastikan semua warga atau anggota keluarga itu terdaftar. Kalau ada yang belum terdaftar, laporkan ke sini. Nanti laporkan ke pengawas, gitu kan. Nanti kami yang memberikan surat rekomendasi, Pak ya. Siap, Pak. Untuk ditindaklanjuti kepada KPU gitu. Bisa juga langsung ke KPU. Oke, kita itu tadi terkait Saya pengennya lapor ke Mbak Dinda aja. Oke, itu tadi terkait dengan bagaimana generasi muda persiapannya menuju pemilu dan sebagainya gitu. Tapi juga di pemilu 2024 yang akan dibahas dan nantinya akan memilih ini juga kategori pemilihan bukan generasi muda aja gitu. Saya mau bahas terkait dengan ASN gitu. Itu juga mereka juga mempunyai hak memilih gitu. Jadi kategorinya bukan generasi muda aja. Mungkin saya lempar dulu ke Pak Sekayun gitu terkait dengan Bawaslu, karena tadi juga sempat menyenggol-nyenggol dikit gitu terkait dengan ASN nih seharusnya seperti apa, dan green zone-nya gitu, zona yang amannya tuh seperti apa sih, dan bagaimana sih kalau dari Bawaslu mengawasi pergerakan dari ASN ini juga, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, sehingga juga mereka merasakan kenyamanan juga dalam pemilu 2024 ini. Mungkin silakan Pak. Ya, nah ini saya biar nggak salah ya. Ini pentingnya teknologi nih, kita manfaatkan. Nah, salah satu yang terbaru dalam konteks ASN tadi, memang ada regulasi di undang-undang pun, kemudian di PKPU, kemudian kami di peraturan pengawasan Perbawaslunya di 11 itu berkaitan dengan pengawasan terhadap warga negara. Nah, khususnya di masa kampanye ini. Yang berikutnya tentang hak pilih tadi, kalau ASN itu kan dia wajib menggunakan hak pilihnya. Yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya itu hanya 1 TNI, 2 Polri, 3 yang tidak punya hak pilih. Jadi yang berusia kurang dari 17 tahun atau dia tidak menikah kan begitu, atau belum menikah. Jadi anak-anak lah dicabut melalui pengadilan dan lain sebagainya. Nah itu. Nah sedangkan dalam konteks netralitas ASN ini termasuk Surat Instruksi Bawaslu RI nomor 7 tahun 2023 ini, dia langsung menukik pada pelibatan kepala desa. Kepala desa, kemudian aparat desa, kemudian BPD. Ini hampir mirip dengan konteks ASN tadi. Bahkan di ASN ada surat keputusan bersama dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian Bawaslu juga, kemudian peraturan pemerintahnya. Bahwa apa? Ini dalam rangka ASN itu netral. Netral dalam hal berkampanyenya ya, tetapi menggunakan hak pilihnya kan itu digunakan atau disalurkan di bilik suara. Itu wajib itu. Gitu. Nah ini harus dipahami. Nah Bawaslu Badung itu tahun 2019 sempat menangani kasus terkait adanya ASN yang ikut dalam pendaftaran caleg waktu itu. Nah itu diproses memang. Nah, sekarang ini mudah-mudahan tidak ada hal-hal begitu lagi. Sehingga yang kita dorong adalah kesadaran kolektif. Supaya contohlah, kami sudah mengeluarkan surat netralitas untuk pemerintah Kabupaten Badung, ASN di lingkungan Pemda Badung, supaya dalam hal-hal berkaitan dengan masa kampanye itu untuk berhati-hati. Contoh yang paling simpel adalah mengawasi jari jemari. Jangan suka like, comment, and share. Itu. Kemudian yang berikutnya, jangan kemudian menghadiri kampanye dengan atribut pakaian PNS atau hadir di sana, karena ini sebenarnya menjadi hak juga sebagai warga negara, dia mendapatkan edukasi politik kan, orang berkampanye dia hadir di sana boleh, tetapi tidak menunjukkan satu tidak menggunakan atribut, 2 gestur tubuh. Itu diatur berkaitan dengan netralitas ASN-nya. Nah ini yang perlu kemudian diantisipasi, apalagi kalau kita ketahui di Badung khususnya ada beberapa warga Badung yang berstatus PNS, tetapi juga secara adat dia memiliki posisi prajuru adat dan lain sebagainya. Ini yang
kemudian bagaimana kalau ada kampanye di wilayah desa itu, bendesa adat ini kan tidak diatur di regulasi ini, yang diatur adalah kepala desanya. Bendesa adat nggak diatur, makanya kemarin ketika ada bendesa adat yang mencalonkan diri jadi caleg itu boleh, itu. Nah ini yang memang menjadi tantangan tersendiri ketika dia misal ya statusnya ASN, harus diantisipasi nih, nggak boleh kemudian serta-merta dia hadir ke sana gitu. Itu aja yang kita cermati, sehingga mudah-mudahan dengan acara konsep ya, konsep ini teman-teman warga Badung, pemilih warga Badung itu secara sadar diri. Nah, jadi sadar diri ini penting untuk menyadari posisi masing-masing. Kalau statusnya ASN, ya mohon tahan diri dulu, jangan untuk ikut berkampanye walaupun dalam dirinya sudah punya pilihan. Cukup pilihan itu nanti dituangkan pada surat suara di tempat pemungutan suara di balik bilik suara. Itu. Oke, jadi itu dari jawaban dari Pak Skayun tadi, semoga bisa menjawab gitu pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan bisa menjadikan itu sebuah edukasi yang penting gitu untuk dilakukan. Lalu kemudian rasanya kita udah hampir di ujung acara gitu. Kita akan mulai untuk closing statement, mungkin dari bisa diperpanjang, kayaknya lebih bagus kalau ini diperpanjang lagi. Waduh, saya nggak ikut-ikut deh. Gitu. Oke, mungkin closing statement terkait dengan pemilu 2024, apa aja yang sekiranya teman-teman yang menonton ini, generasi muda mungkin khususnya, ada nggak tips and trick dari Beli Yoga untuk mengawal pemilu 2024 ini supaya sukses gitu? Silakan. Kalau saya sih nggak ada tips and trick ya, karena saya yakin teman-teman saya udah jauh lebih pintar daripada saya, terutama ketua STT yang sekarang tuh pintar-pintar loh Dinda, serius ini. Kadang-kadang saya aja kalau rapat tuh ngerasa kok ngerasa goblok sendiri gitu loh. Malah pinteran teman-teman gitu. Ya jadi yang pertama pasti secara literasi mereka udah jauh lebih oke, kan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan alat peraga kampanye tadi Pak. Nah, kebetulan ya, kita juga punya billboard di beberapa titik ya, itu sih bahkan kita pinjamkan itu agar tidak terjadi pemasangan di luar aturan gitu loh. Jadi kita udah pinjamkan Pak beberapa titik di daerah Kota Utara. Kemudian kalau tadi kita bicara terkait dengan anak muda itu hanya sebagai pemilih gitu ya. Tapi perlu Dinda tahu, ini teman-teman saya itu banyak loh yang jadi penyelenggara juga Pak. Nah, jadi di sisi lain mereka sebagai pemilih, tapi di sisi lain mereka juga banyak yang jadi anak buahnya Pak Agung gitu loh. Jadi anak muda udah mengambil dua peran lah, sebagai peserta dan sebagai penyelenggara. Kemudian yang terakhir ini tolong kita harus cermati bersama, karena pemilu yang sekarang ini bertepatan juga dengan pestanya anak muda. Apa itu pestanya anak muda? Yaitu ogoh-ogoh. Itu tolong harus kita cermati bersama. Karena apa? Kebanyakan teman-teman STT itu buat ogoh-ogoh di Banjar. Ya kan? Nah, sedangkan TPS itu adanya di Banjar. Nah, ini perlu kita carikan jalan tengah. Gimana agar teman-teman saya bisa membuat ogoh-ogoh dan TPS-nya juga bisa jalan. Jadi ini perlu koordinasi antara Seketrunel, Kliah Nadat bersama petugas KPU dan di kelurahan desa setempat. Ini perlu kita carikan solusi Pak, karena jangan sampai ini menjadi percikan-percikan nanti ngambul ini adik-adik saya, gitu loh. Jadi kita harus carikan solusi bersama, karena kedua-duanya penting. Di satu sisi lain pemilu ini penting untuk kita di bangsa gitu loh. Tapi di sisi lain ogoh-ogoh ini juga penting untuk pesta untuk adik-adik saya. Jadi keduanya harus kita carikan win-win solution. Itu sih kalau menurut saya Dinda. Oke, siap Beli Yoga. Jadi itu tadi teman-teman closing statement dari Beli Yoga, dan mungkin saya akan beralih ke Pak Agung dulu selaku dari penyelenggara gitu KPU Kabupaten Badung terkait dengan pemilu 2024. Mungkin bisa dikasih pesan-pesannya buat
teman-teman gitu dalam hal ini juga dalam cerdas memilih, dan juga bagaimana nantinya teman-teman dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya dia tanpa paksaan dan intervensi dari orang-orang lain seperti apa yang sudah kita bahas di depan tadi. Baik, tentunya untuk teman-teman pemilih pemula, generasi muda, dan seluruh masyarakat Kramo Badung, warga Badung yang telah memenuhi syarat untuk sebagai pemilih, nanti jangan lupa 14 Februari kita datang ke TPS dulu. Kemudian sebelum itu pastikan diri terdaftar sebagai pemilih. Itu bisa dikunjungi website kita di cek-dptonline.kpu.go.id. Nah, di situ tinggal memasukkan nomor NIK kita, induk kependudukan, akan tampil sudah ada lengkap sampai dengan titik koordinat, bahkan lokasi TPS-nya, terdaftar di TPS mana, lokasi TPS-nya di mana. Kemudian untuk antisipasi, artinya seperti yang sampaikan di awal tadi, bahwasannya kita datang ke TPS sudah siap pilihan dengan cara seperti tadi, kawal investasi suara, kemudian cari tahu rekam jejak pilihanmu, nantinya supaya kita pastikan mereka-mereka yang duduk atau yang terpilih nanti atau yang kita pilih itu bisa menjalankan visi dan misi programnya. Itu dari kami. Oke, siap Pak Agung. Lupa satu lagi, jadi seperti menyambut tadi beliau tuh, betul, udah banyak banget nih teman-teman generasi muda yang terlibat jadi sebagai penyelenggara. Sebenarnya saya pun generasi muda kan. Gennya masih gen milenial gitu. Walaupun belum sih kan gitu. 11 Desember nanti sampai dengan 20 Desember itu nanti ada pendaftaran KPPS. Silakan teman-teman yang sudah berusia 17 tahun kemudian memiliki ijazah SMA, ayo gabung sebagai penyelenggara pemilu. Nah, itu beliau kan nanti minta bantuannya, kita sama-sama sosialisasikan, semoga segera bisa kita pemilu ini jadi ranahnya generasi muda nih. Nanti jadi penyelenggara gitu. Ya, mungkin sekarang Pak Agung bisa rekrut Dinda langsung. Kebetulan kemarin tuh saya ceritanya daftar PPK Kota Denpasar, tapi nggak kepilih gitu ya. Jadi domisili Denpasar. Daftar PPK nggak pilih, daftar PPS nggak kepilih juga. Jadi tenang Dinda, saya nanti yang milih Dinda. Oke, jadi ya begitulah, dan teman-teman saya juga banyak banget yang terdaftar dalam penyelenggara juga, dan senang banget rasanya gitu bisa merasakan menjadi penyelenggara. Apalagi kalau misalkan saya terutama di FISIP gitu, apalagi saya ilmu politik, banyak teman-teman yang emang mempelajari itu bisa mengimplementasikannya sebagai penyelenggara gitu. Jadi last but not least gitu dari Pak Skayun, bagaimana nih pesan-pesannya, terutama juga dari kacamata Bawaslu harus tetap mengawal, mengawasi, dan menindak seperti yang sudah disampaikan tadi. Ya, terima kasih Dinda pada kesempatan yang baik ini ya, bersama Ngonsep gitu, ngobrol ngobrol seputar kalau sekarang nih di tahapan pemilu ya. Jadi kami mengajak seluruh warga Badung, terutama anak mudanya, bantu kami dalam mengawasi setiap tahapan kepemiluan sampai nanti dipuncaki tanggal 14 Februari 2024. Yang pertama adalah tadi disampaikan pastikan diri sudah terdaftar sebagai pemilih. Yang kedua, pastikan terdaftarnya di mana, di TPS mana. Dan yang ketiga, ini kan pas 14 Februari itu adalah hari kasih sayang. Kalau anak-anak muda nih hari Valentine ya, itu buktikan cinta Anda kepada negeri ini dengan datang ke TPS menggunakan hak pilih tanggal 14 Februari 2024 dengan melihat rekam jejak literasi cerdas memilih tadi ya, rekam jejak literasinya siapa mereka, kemudian ini menjadi bentuk pertanggungjawaban. Setiap suara itu kan kalau istilah kerennya dulu bahasa Bali halusnya ada Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya kalau kita meyakini suara kita adalah suara Tuhan, bahwa suara kita ini mempertanggungjawabkan masa depan bangsa ini 5 tahun ke depan. Ayo gunakan hak pilih, ayo awasi, dan kita kawal bersama seluruh tahapan pemilu serentak 14 Februari 2024. Oke, siapa itu dari Pak Skayun gitu, bagaimana kita harus bisa lah mengawal gitu sama-sama pemilu 2024
dan nantinya dari pengawalan kita ini juga bisa menciptakan pemilu yang sedamai-damainya, sesukses-suksesnya, dan juga jangan lupa bagi teman-teman pemilih supaya bisa juga menjadi pemilih yang cerdas, memilih cerdas gitu. Jadi seperti itu juga ini merupakan sebuah kehormatan juga bagi kami Bapak bisa berbincang-bincang dengan Pak Agung, Pak Skayun, dan Beli Yoga di konsep ini ngobrol seputar, dimana kalau bisa saya simpulkan pada dari tadi kita ngomong panjang lebar gitu, bahwasanya kita dari segenap masyarakat gitu, baik itu dari masyarakat sipil maupun dari penyelenggara dan pengawas dari penyelenggara juga sudah bahu-membahu untuk menciptakan pemilu 2024 yang sesukses mungkin gitu. Jadi marilah nanti kita jangan lupa juga menjadi pemilihan cerdas di 14 Februari 2024, gunakan hak suara kalian, yang penting jangan golput gitu. Jadi terima kasih banget udah bisa berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan saya pada hari ini. Oke, dan jangan lupa juga teman-teman untuk terus pantengin YouTube channel ini. Jangan lupa share, like, dan komen, dan subscribe juga. Sampai ketemu di konsep ngobrolin seputar di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga follow IG @pemkap-badung. Sekian dan terima kasih. Thank you.